Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, bil khusus tentunya kepada segenap DKM Masjid Jami Al-Binayah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah tarawih kita yang ke-19. Mudah-mudahan ibadah tarawih kita diterima oleh Allah. Insya Allah 2 hari atau 1 hari ke depan kita akan bertemu dengan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, di mana di dalamnya salah satu malamnya insya Allah akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini para jamaah menjadi satu hal yang sangat dinanti-nantikan pertemuannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi kemudian pernahkah kita melihat dan mengkaji kenapa kemudian kita mengejar Lailatul Qadar? Ada banyak kemuliaan. Yang pertama dari sisi makna, kata Lailatul Qadar, Lail itu malam, Al-Qadar ini memiliki setidaknya 3 makna. Ada qadar dengan makna ketetapan atau penetapan dan pembatasan. Ada makna yang kedua, keagungan. Juga bisa bermakna sempit, qadar. Maka pada satu malam itu ketiganya ini terjadi. Yang pertama terkait dengan penetapan dan pembatasan Allah. Kata ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentuan takdir atau jalan hidup bagi setiap kita selama 1 tahun ke depan. Jadi pada malam inilah ditentukan bahagia atau celakanya, banyak nikmat atau musibahnya, atau lempeng-lempeng aja, atau malah miring terus, ditetapkan pada Lailatul Qadar. Oleh karenanya kemudian terkait itu kita kemudian disunnahkan banyak berdoa, dan doanya juga diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau senang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kenapa kita minta maaf? Tidakkah cukup dengan istighfar? Para jamaah, kalau istighfar itu memohon ampunan, ghufran, ampunan dari Allah.
Tapi kalau al-afu, kita minta maaf kepada Allah. Apa bedanya? Kalau ghufran bisa jadi dosanya memang diampuni oleh Allah, tapi catatannya tidak dihapus. Dosa-dosa dan kesalahannya catatannya tetap ada, sekalipun sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diampuni, maaf. Tapi kalau kita minta maafnya Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada kita, maka bukan cuma dosa yang diampuni, tapi catatannya juga dihapus. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, makna keagungan. Tentu ini terkait dengan turunnya kitab suci Al-Qur'an. Para jamaah, apapun yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Coba, orang yang hafal Quran mulia, orang yang ngerti Quran mulia, orang yang mengamalkan Quran mulia. Bulan Ramadan jadi mulia, kenapa? Karena di dalamnya ada turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar juga mulia, kenapa? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Semua terkait dengan Al-Quran itu tidak mungkin membuahkan sesuatu yang buruk kecuali yang baik, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut malam yang penuh dengan kemuliaan. Adapun diartikan malam yang sempit Lailatul Qadar itu karena memang kata Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu ribuan malaikat turun mengiringi ar-ruh. Siapa ar-ruh? Kata ulama, yang dimaksud ar-ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka langit dunia menjadi sempit oleh ribuan malaikat yang mengiringi Jibril turun kepada kita di malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka disebut sempit karena memang malaikat berjejak. Apa yang mereka lakukan? Mendoakan orang yang beribadah. Apa yang mereka lakukan? Mendoakan orang-orang yang beristighfar, yang berbuat baik, yang beriktikaf, yang membaca Quran, yang meminta kepada Allah karena punya banyak hajat. Semuanya didoakan oleh malaikat. Maka itulah pentingnya Lailatul Qadar, dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Inilah barangkali 9 kutub yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.